Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ngeluh Heidi Razwani Manik dengan NIM 19.029.104, yang kedua Aditria Maharani dengan NIM 19.029.091, yang ketiga Rehananda Riri Fitrajaya dengan NIM 19.029.089, yang keempat Mita Rizky dengan NIM 19.029.082, yang terakhir adalah Ulfa Afrianti Ngupulo dengan NIM 19.029.116. Persyaratan uji T-dependent. 1. Wajib atau harus distribusi normal. 2. Varian data tidak perlu diuji karena kelompok data berpasangan. 3. Data bertipe kuantitatif atau numerik, baik interval maupun rasio. 4. Kedua data wajib atau harus berpasangan atau dependen atau pair. 5. Jika memenuhi syarat data berdistribusi normal, maka dipilih uji T berpasangan. 6. Jika tidak memenuhi syarat data tidak berdistribusi normal, lakukan terlebih dahulu transformasi data. Jika juga tidak normal, maka digunakan uji alternatif, yaitu uji Wilcoxon. Contoh, leukemia kronis melibatkan suatu pertumbuhan berlebih sel darah matang dan lebih umum di antara pasien yang berusia 40-70 tahun. Perawatan yang paling umum untuk leukemia adalah kemoterapi, yang mungkin melibatkan satu obat antineoplastik yang menghancurkan sel-sel CR. Researchers mencurigai perawatan itu dapat menurunkan tingkat hemoglobin. Oksigen membawa pigmen merah dari sel darah merah. 8 pasien leukemia yang menjalani perawatan mereka dipilih untuk menguji kesehatan para peneliti. Potensi hemoglobin setiap pasien diukur pada awal dan akhir usus pertama perawatan. Penentuan hemoglobin konten darah dilakukan dengan menggunakan Sahley metode. Berikut ini adalah datanya simpatisan dikumpulkan. Jika konten hemoglobin kira-kira terdistribusi normal, akan menyimpulkan bahwa kemoterapi memiliki. Kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu H0, hemoglobin pasien leukemia pada awal penelitian sama dengan hemoglobin pasien leukemia pada akhir penelitian. Untuk HA-nya, hemoglobin pasien leukemia pada awal penelitian berbeda dengan hemoglobin pasien leukemia pada akhir penelitian. Setelah itu kita masuk ke rumus. Rumusnya yaitu kita harus mengetahui hipotesis yang akan diuji terlebih dahulu. Ada dua, yaitu H0 sama dengan HA, berarti H0-nya diterima, atau H0 tidak sama dengan HA, jadi H0-nya ditolak. Setelah itu kita masuk ke rumus yang standar deviasi, karena untuk mengetahui T hitungnya kita harus mengetahui standar deviasi dahulu. Untuk mengetahui T hitung, rumusnya yaitu T sama dengan D bar per standar deviasi per akar N. Maka di sini standar deviasinya belum diketahui. Standar deviasinya harus dicari terlebih dahulu. Untuk rumus standar deviasi yaitu akar dari 1 per N-1 buka kurung kurawal sigma dari D kuadrat min sigma dari D dikuadratkan per N tutup kurung kurawal. Untuk N-nya sendiri yaitu jumlah sampel yang ada pada objek tersebut. Untuk D-nya yaitu selisih X2 dan X1. Sedangkan untuk mengetahui D-nya, kita harus mengetahui dulu selisih X2 dan X1. Maka X2 dan X1 dicari terlebih dahulu. Setelah itu, kita masukin ke rumus dan hasilnya adalah 0,7342. Setelah mendapat standar deviasi, maka kita langsung ke T hitung. Rumus T hitung tadi yaitu T sama dengan D bar per standar deviasi per akar N. Nah, D barnya udah dapat D barnya itu yang X1 dikurangi X2 itu 1107. Untuk D barnya yaitu 1,1714
Nah, di sini kita akan memasuki angkanya langsung, yaitu D-barnya yaitu 1,1714 per standar deviasinya 0,7342, N-nya yaitu 7, maka di per akar N. Nah, setelah dihitung maka hasilnya yaitu 4,2212. Untuk mencari data di tabel T, terlebih dahulu kita mencari taraf kebebasan atau degree of freedom yang disingkat DF yang berada di bagian sebelah kiri dari data yang vertikal itu. Caranya dengan N-1, N-nya itu kita dapat dari soal 6, kemudian kita kurang 1, sehingga kita dapat temukan taraf kebebasannya itu 5. Setelah itu, kita mencari taraf signifikasi yang berada di bagian atas dari tabel. Untuk mencari taraf signifikasi ini, kita menggunakan rumus 1 dikurang alfa. Alfanya tidak dibagi 2, dikarenakan sampel pada soal bersubjek sama, tetapi mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Jadi sehingga tidak dibagi 2 atau one tail. Taraf signifikasinya itu dicari dengan 1 dikurang alfa. Alfanya kita dapat dari soal 0,5. Maaf saya ralat, 0,5% atau 0,05. Sehingga 1 dikurang 0,05 kita dapati 0,95. Setelah kita dapati taraf signifikasi, kemudian kita pertemukan titik antara taraf kebebasan dengan taraf signifikasi. Setelah kita pertemukan antara taraf kebebasan dengan taraf signifikasi itu, kita dapat tadi taraf kebebasannya itu 5, kemudian taraf signifikasinya itu 0,95, sehingga data tabel T-nya itu menjadi 2,0150. Kesimpulan dari soal ini, H0 ditolak dan HA diterima. H0 ini ditolak dikarenakan nilai uji statistik lebih besar dengan nilai yang kita dapatkan dari tabel, sehingga HA-nya diterima atau H0-nya ditolak. Nilai uji statistik tadi kita dapatkan 4,2212. Kemudian data dari tabel kita dapatkan 2,0150, yang dimana nilai uji statistik lebih besar dibandingkan data dari tabel, sehingga H0 ditolak.